Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Arifin, NPM saya 254 2020 1065 dari program studi Teknik Elektro Lokal A2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis dioda. Macam-macam jenis dioda yang akan kita bahas yaitu yang pertama dioda avalanche, yang kedua dioda Zener, yang ketiga dioda tunnel, yang keempat dioda varaktor, dan dioda LED. Sebelum kita lanjut, apa sih itu dioda? Dioda adalah komponen elektronika aktif berbahan semikonduktor, anoda dan katoda yang berfungsi untuk menyerahkan arus listrik. Nah, ini langsung masuk ke dalam materi. Dioda avalanche dan Zener. Dioda avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi. Jika tegangan breakdown dilampaui, ini berarti bahwa gambar di bawah, jika tahanan RD dirubah besarnya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang sangat lebih rendah dari dioda avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Karakteristik penting dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Perhatikan gambar di sebelah yang di slide. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respons rangkaian dengan dioda Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Tahanan dinamik dioda avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya. Sedang tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi. Yang pertama, tahanan output tetap. Yang kedua, arus output terbatas atau rendah. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Yang keempat, dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan. Ya, perhatikan gambar yang 2.11 contoh rangkaian regulator tegangan dengan dioda Zener. Terus perhatikan juga yang gambar slide selanjutnya. Baru kita lanjut ke penyelesaiannya. Diketahui, hitunglah nilai V A B max sama dengan 25 volt, I Z sama dengan 12 volt underline Z garis miring sama dengan 50 mA. Jawabnya itu AO R sama dengan V AB max kurang VZ TZ, terus itu R sama dengan 25 volt
kurang 12 volt dibagi 0,05 sama dengan 2600 ohmega 2600 mega. Terus trirector dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda Evalence dapat merupakan pembatasan tegangan dalam satu polaritas, maka dioda traktor dan varistor merupakan buah dioda Zener yang dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan klem dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari diode traktor atau varistor dapat berkisar dari kurang lebih 10 volt sampai kurang lebih 1000 volt. Traktor dan varistor bisa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas pengaman tegangan pulsa yang tinggi yang merusak, misalkan tegangan surges. Pada gambar di bawah 2.12 ditunjukkan contoh rangkaian dengan menggunakan dioda traktor. Gambar di 2.12 traktor sebagai pengaman komponen terhadap pulsa tegangan tinggi. Lanjut ke dioda tunel. Dioda tunel adalah suatu jenis dioda berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagai ditunjukkan pada gambar yang di bawahnya 2.13. Lanjut, dioda ini banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat. Dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi, daerah gigahertz. Penggunaan dalam teknik switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar di atas. Contoh rangkaian switching dengan dioda tunel ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang gambar selanjutnya, pada rangkaian tersebut perubahan bias untuk switching, perubahan kondisi stabil dilakukan dengan sinyal trigger dari luar osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah sekitar 0,2 sampai 0,3 volt dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Nah, ini gambar rangkaian switching dengan dioda tunel. Dan jika diterapkan pada gambar yang 2.13 di atas, akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja, sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban osilator. Contoh rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunel adalah ditunjukkan pada gambar selanjutnya, yaitu gambar 2.15. Rangkaian osilator sederhana dengan yang A, yang gambar sebelah kiri, rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunel. Yang B, yang gambar sebelah kanan, bentuk output osilator tunel. Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar, dan sebaliknya jika terhadap elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat. Maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimal adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunel, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,4 volt. Lanjut, tunnel rectifier. Tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai backdioda adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja.
umumnya digunakan untuk penyerahan sinyal level rendah 20 megavolt tegangan puncak. Berbeda dioda penyerah. Pada umumnya, pada dioda penyerah tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya. Bias forward menyebabkan tidak konduksi. Gambar selanjutnya 2.16 menunjukkan kurva karakteristik penyerahan tunnel yang unik tersebut. Pada gambar tersebut ditunjukkan ilustrasi rangkaian pendeteksi level rendah yaitu antara 0 dan 1000 mili dengan menggunakan dioda Schottky dan dioda penyerahan tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 2.16. Gambar yang selanjutnya. Oke, perhatikan gambar 2.16 yang A, B, dan C. Gambar yang pertama, kurva karakteristik penyerahan tunnel. Yang B, yang kedua, detektor level tegangan rendah penyerahan tunnel 0 sampai 100 volt. Yang C, output dan detektor tegangan rendah. Selanjutnya, faktor daya. Faktor daya atau faktor multiplier adalah faktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi 1 sampai 3 Hz pada daya tinggi. Faktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Selanjutnya perhatikan gambar 2.17 A dan B. Contoh rangkaian pemilih frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda varaktor. Yang B, karakteristik umum dari suatu varaktor. Terus pada gambar 2.18 ditunjukkan contoh rangkaian pengganda frekuensi sederhana dengan menggunakan dioda varaktor. Yaitu gambarnya, perhatikan. Pada rangkaian tersebut, rangkaian 2.8. Baik, kita lanjut. Perhatikan gambar 2.18. Rangkaian pengganda frekuensi dengan dioda varaktor. Pada rangkaian tersebut, varaktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi hingga dapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Lanjut ke dioda LED. Nah, dioda LED atau lag emitting dioda adalah dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik dan sebagai akibatnya akan memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya bergantung pada bahannya. Cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah, atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt. Sedang arus forward menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 dan 20 mA. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt. Dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respon dioda LED adalah berkisar sekitar 0,1 ms. Contoh, jelaskan. Yang pertama, seandainya lampu dioda LED
bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih hidup atau berfungsi? Apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? Yang ketiga, bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda? Oke, langsung jawab. Yang pertama, bila dioda LED sudah dirangkai dengan benar ternyata lampunya tidak menyala, dapat dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Yang kedua, dioda LED warnanya berbeda-beda, tegangannya pun berbeda pula. Terus yang ketiga, untuk merangkai LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistor saja. Sedangkan untuk menghitung nilai resistornya dapat menggunakan rumus. Rumusnya R sama dengan V dikurang V LED dibagi I, di mana R adalah resistor atau tahanan, V adalah sumber tegangan, V LED adalah tegangan LED, I adalah arus pada LED. Di bawah gambar selanjutnya adalah contoh. Perhatikan rangkaian LED di bawah. Penyelesaiannya, diketahui voltase input 12 volt, D1 sama dengan 3,6 volt, 20 mAh, super blue warnanya atau apanya. D2 sama dengan 1,8 volt, 50 mA, ultra red. D3 sama dengan 2,1 volt, 20 mA, pure green. D4 sama dengan 2,2 volt, 20 mA, super yellow. Tentukan nilai R1, R2, R3, R4. Selanjutnya kita tentukan jika LED berbeda warna dan dalam rangkaian paralel, kita harus menentukan nilai R satu per satu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah yang tadi. Jadi nilai R1 sama dengan R sama dengan 12 dikurang 3,6 dibagi 0,02 sama dengan hasil R1-nya 420 ohm. Nilai R2-nya sama dengan R sama dengan 12 dikurang 1,8 dibagi 0,05 sama dengan nilai R2-nya 204 ohm. Terus nilai R3 sama dengan R sama dengan 12 dikurang 2,1 dibagi 0,02 sama dengan nilai R3-nya 495 ohm. Terus nilai R4-nya R sama dengan 12 dikurang 2,2 dibagi 0,02 sama dengan nilai R4-nya 490 ohm. Baik, segitu saja video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada salah, bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.